Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita baca bab berkaitan dengan persiapan untuk baiat ya. Bait itu dengan kata lain namanya talqin. Talqin itu berasal dari kata laqqana. Laqqana yulaqqinu talqin. Talqin itu adalah membaiat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di tarekat Qadariyah, baiat itu ya itu sebenarnya gitu. Kalau di Naqsabandi, kalau menurut saya baiat itu pun sebenarnya itu, cuma di Naqsabandi disirkan dia. Ya. Kenapa kita perlu baiat? Nah, inilah mau kita bahas ya. I'lam annal maratibal madhkurah. Ketahuilah, kata beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh ya, sebelum kita mulai kita fatihahkan dulu beliau ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, biar kita mudah memahaminya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. I'lam annal maratibal madhkurah. Ketahuilah bahwa martabat-martabat yang telah dijelaskan pada pasal 4. Nah, pasal 4 ini pasal yang sebelumnya. Ya. Pasal yang sebelumnya itu tentang ilmu ya. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat gitu kan. Jadi untuk sampai ke sana, kata beliau, tidak akan bisa diperoleh kecuali illa bitaubah an-nusuh wa bitalqin, kecuali dengan cara tobat yang sebenar-benarnya dan menerima talqin dari ulama yang ahlinya gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, wa alzamahum kalimatut taqwa, kalimatut taqwa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka tetap menjalankan kalimat takwa. Lalu beliau katakan, wahia kalimatu la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan kalimat takwa? Kalimat takwa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini adalah kalimat takwa. Itulah yang dilazimkan, wal jamahum, dilazimkan la ilaha illallah itu. Kalimat takwa inilah yang dimaksud dengan talqin. Nah, itulah dia. Jadi talqin itu mengambil lafaz syahadat dari kalimat, ya, mengambil lafaz syahadat dari ahlinya, dari ulama yang sudah hidup hatinya, yang sudah terbuka fuad mata hati mereka. Ya, logikanya kan gini, Pak. Kita sejak lahir gak tahu kita yang mensyahadatkan kita siapa. Tahu-tahu kan di Islam gitu aja kan. Maka sering orang katakan ya kayak Islam KTP itu aja kan. Nah, dari mana kita dapat syahadat itu? Siapa mengislamkan kita? Kalau sahabat kan jelas, yang mengislamkannya langsung Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya. Nah, jadi kalau karena Sayyidul Anbiya yang mengislamkannya, mentalkinnya, membaiatnya, mensyahadatkannya, sama itu kan. Nah, karena hati Nabi Muhammad itu hidup, itu langsung terpancar kehidupan hatinya itu. Jadi dia membantu sekali dia. Ya, langsung terpancar rohani, kekuatan rohani Nabi itu, nur hatinya terus langsung terpancar ke hati sahabat. Nah, jadi itu langsung dapat bibit unggul, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Sama kayak kita mau nanam pokok durian.
Kita carilah bibit yang unggul. Supaya apa? Supaya nanti kita tanam mantap tumbuhnya kan. Tapi kalau kita cari batu-batu jauh, jatuh-jatuh di durian itu kan, jatuh-jatuh di jalan, yang kita ambil apa kita tanam aja kan, itu nggak jelas. Jadi tumbuhnya nggak jelas, nggak sehat dia gitu. Nah, maka kata beliau, kalau kita mentalkin dengan ulama yang hatinya sudah hidup, senantiasa ingat Allah, memandang Allah, zikrullah, udah memandang Allah dengan kuat mata hati, otomatis kita akan terbantu dapat bibit unggul. Ini kalau kita berbaiat sama orang ustadz ulama yang belum hidup, dia saja sering lupa sama Allah. Gimana kita baiat sama dia kan? Dia saja belum selesai kan gitu logikanya. Dia belum selesai hatinya kan, masih lupa banyak kepada Allah. Nah, maka kata beliau, kalimat talqin ini bisa diambil dengan syarat. Nah, ada syaratnya kan? Enggak sembarangan. Apa syaratnya? Diambil dari orang yang kalbunya bertakwa sempurna dan suci dari segala sesuatu selain Allah. Masya Allah. Itulah susahnya Pak. Kita harus ambil kalimat itu dari orang yang hatinya hanya terpaut ke Allah saja. Tak hubud dunia. Nah, itu repotnya kan. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan mursyid-mursyid yang memang mereka duduk ke Allah, yang nggak perlu mereka kira-kira gitu kan. Bukan nggak perlu dunia, tapi memang hati mereka tidak terpaut ke dunia. Karena di dalam ilmu rahasia sebenarnya, kalau kita sudah benar-benar bertakwa, taat kepada Allah, dunia itu yang mendatangi kita, bukan kita yang datangi gitu. Nah, hai bumi, hai dunia, tunduklah engkau kepada orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Hai bumi, perbudaklah orang-orang yang tunduk kepada dirimu. Nah, itulah firman Allah kepada bumi, kepada dunia. Ya. Maka para wali itu kan ya jalan aja kayak Sunan, kalau kita lihat Wali Songo itu, nah, doakannya tiba-tiba pohon itu, pohon nira ya, jadi emas, ya kan? Sunan Kalijaga kaget dia kan waktu mau belajar itu dengan Sunan apa, Sunan Kudus atau Sunan apa gurunya. Jadi mereka kalau minta ada, tapi mereka nggak mau mengurusnya, nggak mau melalai di situ. Mereka fokus ke ngurus umat aja gitu. Nah, ya, itulah karena mereka dikuatkan hatinya kan, kayak Nabi kita kan begitu, sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu ke Allah saja, ngurusin umat aja. Hartanya nanti datang sendiri, entah dari mana-mana lah, urusan Allah kan. Kerja-kerja terus. Kalau kita semampu kita ya, jangan dipaksa-paksa. Kalau makom kita masih kerja, kerja aja. Kita kan terus belajar ke Allah. Hati kita latih juga terus ke Allah. Ya kerja cari dunia, kerja juga karena wajib. Nah, kalau mursyid saya sebut itu, kalau yang di Padang, hati itu nggak boleh isinya diisi selain dari Allah. Kalau akal pikiran, memang dia untuk dunia nggak apa-apa mikir dunia katanya. Tapi hati nggak boleh diisi dunia. Jadi cuman sampai di pikiran saja dia Pak, di hayalan pikiran aja. Kalau di hati nggak boleh, ya. Maka zikirnya yang diajarkan itu kan, ma fi qalbi ghairullah, nggak ada dalam hatiku selain dari Allah. Itu yang mau dilatih itu Pak. Sebab nanti yang menghalangi kita untuk husnul khotimah, sakaratul maut husnul khotimah itu apabila hati kita berisi dari selain Allah. Begitu kita berisi hati kepada anak, harta, itu susah ruhnya kembali. Karena masih terikat dengan dunia gitu. Itu menghalang kita untuk kembali. Itu menyiksa ruh kita nanti pas mau kembali ke Allah. Tapi kalau kita sudah pasrah, tawakal penuh, dipasrahkan ke Allah, ditawakalkan, udah ruh itu keluarnya gampang. Dia memang mau kembali ke Allah gitu kan. Namanya kalau sudah pasrah itu kan lapang ya Pak, ringan. Yang buat susah itu kan, anakku lagi, istriku lagi, hartaku lagi, tabunganku lagi, iniku lagi. Nah itu nggak jadi nanti, susah keluarnya, sakitnya minta ampun itu kan. Itu yang paling menyusahkan nanti di sakaratul maut itu.
Jadi harus diambil dari orang yang kalbunya bertakwa sempurna, ya, menjauhi dosa-dosa ini dan suci dari segala sesuatu selain Allah. Nah, hati mereka selalu bergantung ke Allah. Jadi bukan sekadar kalimat la ilaha illallah yang diambil dari mulut orang awam. Nah, itu kan kata beliau. Jadi jangan kita berbayat sama orang yang awam, dia pun belum jelas kan, hatinya nggak jelas. Kita ambil pula kalimat la ilaha illallah dari dia aja belum selamat kan istilahnya. Meski lapasnya sama tetapi bobotnya berbeda katanya. Wa in kana labdan wahidan walakinnal makna mutafawit. Enggak bisa sama, enggak bisa samakan gitu ya. Li'annal qalba innama yahya idza akhadha badra tauhid min qalbin hayyin. Nah, inilah disebutnya. Bibit tauhid yang hidup tentu saja diambil dari kalbu yang hidup. Sehingga bibitnya berkualitas. Itu tadi kan. Jadi dipilih-pilih bibitnya, Pak. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Makanya iman itu nanti kalau Bapak bayar tuh, ya, itu langsung diginikan Tuhan saya ke lubuk hati kita tuh. Terasa itu zikir di dalam tuh. Allah, Allah. Dibantunya gini. Kalau bahasa saya diletakkannya, dimohonkannya, kalau letakkannya kekuasaan Allah itu di sini untuk menghidupkan, jadi dibantunya hati kita. Allah, 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 Allah. Ya. Gitu Pak. Jadi langsung dimakrifatkannya ke hati kita. Hati kita kayak kebantu dia zikir sendiri di dalam itu. Ya, pas bayar itu. Supaya pas gitu kan. Tergantung nanti makom rasa kita beda-beda. Ada yang seperti itu hidup. Kalau saya waktu di bait itu ngerasa, pakai rasa dirasa, ya. Nah, itu dia Tuhan katanya. Udah ikutin terus katanya. Nah, gitu. Ya. Nanti di awal hati kita ngomong zikir sendiri, Allah, Allah, Allah. Baru dirasa. Mungkin kalau apa dulu gitu juga ya, dibantu hidup kan di sini langsung dibantu sama Tuhan saya. Itu tidak baik gitu Pak. Kalau nggak Tuhan saya nggak mau sih nggak bisa, itu susah setengah mati. Dia nggak punya ilmunya kan. Sebenarnya hati kita ini, jantung kita ini kan berzikir Pak, cuman kita nggak bisa dengar karena masih kotor itu kan. Kalau diperdengarkan Allah kasar, zikir jantung kita ini, Allah, 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 Allah. Dia kan mompa itu Pak. Allah, Allah, Allah. Maka nanti ada zikir kulu jasad. Saya pernah sekali diperdengarkan suara dalam badan saya ini. Waktu habis sulu itu. Dengar ribut kali dalam ini. Kayak pasar. Diperdengarkan gitu Pak. Ya Allah, saya pikir. Memang kalau diperdengarkan gak bisa tidur gitu kan. Masya Allah. Oleh karena itu kata beliau, kalimat tauhid yang diturunkan dalam Quran memiliki dua makna. Pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah yang memiliki makna lahir sebagaimana firman Allah, apabila dikatakan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila disebut la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kalimat la ilaha illallah yang dimaksud dalam ayat ini merupakan hak bagi orang awam. Ini yang di lisan. Kalau dibilang la ilaha illallah, mereka enggak mau, orang kafir kan. Kemudian kedua, kalimat tauhid la ilaha illallah yang disertai dengan ilmu hakikat. Nah, itulah yang menghidupkan tadi. Yang disertai dengan ilmu hakikat. Allah berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, inilah yang disuruh Nabi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, sesudah kita mengucap la ilaha illallah, kita dimohonkan ampun, maka kita mandi taubat, salat sunat taubat, wariwayah. Itulah dia. Karena kita mau membersihkan hati niatnya kan. Kenapa kita bersihkan hati kita, Pak?
Kenapa tarikat itu membersihkan hati dengan zikir? Kenapa perlu dibersihkan hati? Karena kita tidak bisa menyaksikan Allah kalau hati kita tidak bersih. Karena iman yang paling sempurna itu adalah menyaksikan, memandang Allah dengan mata hati, mata ruh. Kalau pakai akal, belum. Kalau pakai mata kepala, belum. Maka ada istilah ainul yakin, yakin dengan ain mata kepala. Di atasnya ilmu yakin, yakin dengan ilmu pemahaman. Ya. Ada lagi di atasnya hakul yakin, yakin dengan hak, dengan kebenaran. Bagaimana itu? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ketika hati kita, mata hati kita memandang, ruh kita menyaksikan dirinya. Kan langsung nangis kita menyaksikan dia. Kita pandang dia pakai mata hati, pakai ruh, kita langsung nangis, langsung rindu datang, pingin terus bersama dia. Aku yakin beda dia Pak. Kalau pakai mata kepala gini, kecuali kita sambungkan cahaya matahari, mata hati ke mata kepala, kita satukan baru pakai ini. Ya. Jadi kenikmatannya pun berbeda, keyakinan kita pun berbeda. Ayat ini kata beliau menjadi asbabun nuzul bagi adanya talqin zikir untuk orang-orang khusus yang ingin wusul sampai ke Allah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Nah, itu langsung surah Nabi Muhammad kan. Kama qala fil Bustan Syariah, sebagaimana yang diungkapkan pengarang kitab Bustan Asy-Syariah. Pengarang Bustan Syariah menjelaskan, beliau mengutipnya, orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah terunggul tetapi termudah melalui Nabi SAW ialah Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali meminta, Rasulullah tidak langsung menjawab tapi menunggu wahyu. Maka datanglah Jibril dan mentalkinkan kalimat La ilaha illallah 3 kali, dan Nabi mengucapkan 3 kali. Selanjutnya Nabi SAW mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril, kemudian mentalkinkan Ali, lalu mendatangi para sahabat dan mentalkinkan para sahabat secara berjamaah. Jadi sahabat yang mentalkinnya langsung Rasul kan, setelah Imam Ali langsung. Maka tarekat itu paling banyak dari Imam Ali, Alawiyah. Ya. Baru ke Abu Bakar, nasaban dia Abu Bakar. Faqala Rasulullah SAW, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadin nafs, rawahu Baihaqi. Nabi SAW pernah bersabda, kita telah kembali dari perang kecil, perang Badar. Perang Badar dianggap perang kecil Pak, menuju perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ini hadis riwayat Baihaqi. Memang Nabi pernah, walaupun ada mengatakan ulama ini agak lemah, tapi maknanya enggak, sebenarnya bisa diterima. Sudah menang perang Badar, lalu Nabi mengatakan, kita akan beralih dari perang kecil melawan perang besar. Iya, ada lagi yang lebih besar dari perang dari ini ya Rasul? Ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Karena musuh yang paling berat itu sebenarnya bukan di luar, di dalam. Ya, di dalam yang paling berat Pak. Kalau di luar ini kan enggak terlalu berat. Dalam, kalau udah apa kita, kadang kita mau macam-macam ya. Kadang kita berontak, kadang kita sakit hati, dendam apa, enggak bisa nahan diri. Ya. Azan subuh, malas bangkit. Nah, itu kan dari dalam semua dia kan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, lihat Baihaqi juga, ya, a'da ika nafsuka allati baina janabaika. Ya. Musuh yang paling utama adalah jiwamu, nafsmu. Jiwamu, nafsmu yang berada di antara kedua lambungmu.
nafs di antara kedua lambung. Mana itu, Pak? Lambung kita. Jadi di antara kedua lambung mana? Ini lambung gitu. Berarti nafs di sini di pusat. Bahasanya. Jadi nafs kita, nafs itu bahasa lainnya artinya sebenarnya kebanyakan jiwa kan. Maka man aropa nafsahu, siapa yang mengenal jiwanya, maka dia selalu melawan keinginan jiwanya. Ya, maka dia selalu melawan. Karena keinginan jiwa kita ini kan mau tidur, mau ngantuk, mau malas-malasan, itu keinginan dia. Terus dilawan. Fala tahsulu mahabbatullah ta'ala illa ba'da qahril a'da'i fi wujudika minan nafsil ammarah wal lawama wal bulhamah. Ini istilahnya kan. Dan mahabbah kepada Allah itu tidak akan tercapai kecuali setelah engkau melumpuhkan musuh-musuh yang ada dalam wujudmu, dirimu. Seperti halnya nafsu amarah, nafsu lawama, dan nafsu mulhamah. Iya, di sini diterjemahkannya mulhamah, biasanya malhamah ya. Setelah terlumpuhkan maka bersihlah dirimu dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat binatang. Kalau lagi datang malas-malasan, kalau nak sabandingkan ada zikir Nabi Isbat, bakarlah di binatang itu pakai Nabi Isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti enak awalan gitu, hilang malasnya. Bakar dia kan. La ilaha illallah itu. Itulah ditemukan seperti rahasia ya, jalan rahasia ya ditemukan ulama-ulama tarekat ini ya. Mungkin diberikan petunjuk sama Allah, diberikan petunjuk secara rahasia, jalan cepat. Maka tarekat ini jalan cepat kan. Kalau guru Buya Raji itu kalau kita hawa nafsu meludak, panggil nama hawa nafsu itu, marahi gitu. Ada nama aslinya kalau sama dia begitu bahasanya kan. Dipanggil namanya baru dimarahi, berhenti dia gitu. Ada disebutnya namanya itu. Saya kena jarang ngamalkan, catatan saya kadang lupa sih namanya udah. Nah, inilah sifat bahimiyah binatang jinak yang tercela. Apa sifat-sifat bahimiyah itu? Pinginnya mau makan aja, banyak makan, minum, tidur. Ya mau bercanda berlebihan, ya bercanda ketawa-ketawa berlebih-lebihan. Kalau sekedarnya nggak apa-apa. Nah, bersih juga dirimu dari sifat-sifat sab'iyah, binatang buas. Nah, binatang buas apa sifatnya? Marah, mencaci, ngejek, mukul, maksa. Ini binatang buas kan, mau marah aja, mukul aja, maksa orang aja. Juga bersih dari sifat-sifat syaitoniyah. Nah, sifat syaitan apa? Sombong, wujud, dengki, hasad, dendam. Jadi sifat binatang ada, sifat binatang jinak. Kalau bahasa tadi bahimiyah sifat binatang jinak, baru sifat sabu'iyah, sifat binatang buas yang kedua. Ya, yang ketiga sifat setan. Jadi ada 3 kan? Kalau beliau membuatnya 3 di sini. Masing-masing berupaya memudahkan kita paham kan. Binatang jinak, binatang buas, marah, mencaci, sifat setan. Setan itu sombong, ujub, hasad, dendam, dan dari sifat-sifat badan dan qalbu yang tercela lainnya. Ya. Maka kecintaan kepada Allah enggak bisa dicapai kecuali dengan melumpuhkan musuh yang ada dalam diri kita ni ya, nafsu amal. Seterusnya. Wa idza tatahharta minha faqad tatahharta min aslil dzunub, kata beliau. Jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela ini, berarti engkau sudah bersih dari sumber segala dosa. Karena sumber dosa itu apa? Makan. Kenapa kita rakus dengan harta? Itu karena kita mau makan kan, mau mewah, orang enggak boleh lebih dari kita ya kan? Jadi kan maka terjadilah apa kan
Kenapa kita marah, caci orang, mukul? Kita merasa hebat, binatang buas lah kan, mau merasa lebih hebat, mau bos, mau merasa di atas, nggak boleh di bawah, nggak boleh setara. Ya. Kenapa kita merasa setan, sifat setan, sombong, iri, juga mirip-mirip kan, merasa lebih hebat dari orang lain. Nauzubillah. Maka memang di dalam tasawuf ini kita diajari mengosongkan kan. Kembali ke zero, kembali ke kosong. La haula wala quwata illa billahil azim. Jika sudah bersih dari sifat tercela tadi, berarti engkau sudah bersih dari sumber dosa. Maka engkau termasuk orang yang suci dan ahli taubat. Itu yang bersih juga. Sebagaimana dikatakan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang mensucikan diri. Maka semuanya dimulai dari taubat. Jadi taubat dulu kita, mandi taubat, sholat taubat, baru ditalkin sama konsep. Ya, gitu tata tertibnya. Karena memang kata Nabi, setiap kali kita buat dosa kan terjadi bintik hitam di hati. Tik 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 tik, makin banyak dosa, makin banyak bintik hitam. Makin banyak bintik hitam, munafik. Makin banyak bintik hitam, fasik, lama-lama kafir. Tak percaya lagi sama Tuhan nanti. Ini udah gelap kali. Akhirnya nggak percaya kita dengan surga neraka, kayak nggak ada aja rasa kita. Nauzubillah. Sampai begitu Pak. Ya. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat pengalaman hidup kita, ya gitu juga kan. Saat kita menjauh dari Allah kan, sampai nggak percaya kita sama dia kan. Kenapa? Karena kegelapan tadi kan, nggak bisa menangkap cahayanya. Nah, apabila kita istighfar, bertobat, maka bintik-bintik hati itu berguguran dia. Ya, gugur dia, tik 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 tik. Nah, apabila kita bermaksiat, datang bintik hati. Istighfar kita, astaghfirullahaladzim. Maka begitu kita tawajuh, yang pertama kali, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, bersih dulu Pak. Memang itu langkah awalnya kan, pemanasnya. Kemudian beliau katakan, "Faman taba an mujarradin zahiriz dzunub la yadkhulu fi hadhil ayah." Adapun orang yang bertobat dari dosa lahiriah saja tidak termasuk yang dimaksudkan ayat. Kalau tobat sambal, tobat lahiriah enggak masuk. Meskipun dia bisa disebut taibun, orang bertobat, tapi belum menjadi tawwab. Nah, jadi dia bedakan antara taibun dengan tawwab. Kalau taibun tobat lahiriah, tawab orang yang benar-benar tobat dengan sebenar-benarnya. Kata tawab dalam bahasa Arab pada ayat ini menggunakan sirah mubalaghah, artinya memang benar-benar gitu. Jadi yang dimaksud Tuhan itu memang tawabin, tawab. Jadi Allah itu mencintai orang yang benar-benar sudah tobat gitu, bukan orang yang tobat sambal. Maka tidak disebut dengan taib, tetapi disebut tawab. Innallaha yuhibbut tawwab, tawwabina gitu ya. Nah, beliau menjelaskan kita begitu. Sirah mubalaghah atau superlatif bahasa apanya kan. Nah, benar-benar tobat. Sehingga yang dimaksud adalah tobatnya orang-orang khusus, orang khawas, ya tobat nasuhalah. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahiriah saja adalah seperti orang yang memotong rumput tapi hanya batangnya. Kalau tobat lahiriah motong rumput, cuman rumputnya yang dipotong batangnya. Tumbuh lagi enggak? Tumbuh lagi. Ya kan? Dia tidak mau berusaha mencabut dari akarnya, katanya kan. Maka pasti nanti akan tumbuh kembali, bahkan bisa lebih lebat dari sebelumnya. Berbeda dengan orang yang bertobat secara sungguh-sungguh dari dosa, akhlak-akhlak yang buruk. Ia seperti orang yang mencabut rumput hingga ke akar-akarnya. Itu kan, Masya Allah. Maka dapat dipastikan ia tidak akan tumbuh lagi. Dicabut sampai ke akarnya. Mana tumbuh lagi pohon itu kan? Ya pohon sawit ini kalau tak dicabut sampai akarnya tak mati kagak tumbuh lagi dia. Paksa diracun kan sampai ke akarnya mati.
Kalau enggak tumbuh-tumbuh aja dia. Kalaupun ada itu termasuk yang khusus langka. Ya, langka. Kalau udah dicabut sampai ke akar-akarnya masih tumbuh itu langka, jarang-jarang ada terjadi gitu. Adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang memotong rumput adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dari qalbu orang-orang yang ditalqin. Jadi talqin itu alat memotongnya, Pak. La ilaha illallah. Terasa kita Allah ya, kerinduan kita, nyesal kita kan. Astagfirullahaladzim, kita sebutkan astagfirullah ya. Seperti yang kita ketahui, orang yang tidak mau memotong pohon pahit, tidak mau menempuh perjalanan pahit, tidak akan merasakan pohon manis. Berpikirlah wahai manusia yang memiliki pandangan kalbu, yang punya hati, semoga engkau berbahagia dan wusul sampai ke Allah. Allah berfirman, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Kecuali orang-orang tobat, beriman dan beramal soleh, maka kesalahan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Ini pula keuntungan tobat kan. Kayak Umar bin Khattab sebelum tobat masuk Islam jahat, sesudah tobat diganti Allah kejahatannya itu jadi kebaikan. Ini luar biasa kan? Rahmat Allah Ta'ala itu. Kalau benar-benar tobat. Kemudian beliau lanjutkan lagi. Tobat pun pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu tobatnya orang awam dan tobatnya orang khawas. Nah, diulangnya dari tadi ini kayaknya. Tobat am yaitu berhentinya seseorang hamba dari berbuat dosa, kembali menjalankan ketaatan, dari sifat tercela ke sifat terpuji, dari jalan neraka ke surga, dari mengikuti kemauan jasad, kembali melatih diri dengan zikir dan melakukan perjalanan ubudiyah sekuat-kuatnya. Adapun tobat orang khawas adalah tobatnya seorang hamba setelah mampu menjalani tobat am. Jadi tobat am dulu, yakni tobat dengan meninggalkan amal-amal baik ke amal-amal tingkat ma'rifat. Nah, ini lebih lagi kan. Jadi maksudnya apa itu, Pak? Sholat kita pingin 27 derajat, pingin ini, kok udah masuk tarikat, tak ada lagi itu ke Allah saja lah. Karena jadi penghalang, hijab sebenarnya. Fadilah amal ini hijab. Dia menjadi baik untuk orang awam, tapi untuk orang sampai ke Allah usul jadi hijab. Ya. Maka sebenarnya kalau kita bongkar-bongkar rahasianya seperti yang tadi saya jelasin di awal, Pak. Kalau zikir kita salah niat, minta kebal, minta rezeki, enggak nyampe ke Allah zikir itu sebenarnya. Ya dapatnya di dunia saja, dan ya itu tadi. Kadang-kadang menempel jin itu, Pak, karena niatnya salah. Kebanyakan gitu, nempel dia kan. Datang khadam jin itu membantu mau keinginan kita itu. Makanya orang bertapa-tapa ke hutan itu kalau salah niat kan rata-rata jadi hantu kan. Kalau salah dia niatnya kan. Nah, kalau Nabi memang dia bertapa di Gua Hira niatnya mau mengenal Tuhan. Kalau bahasa saya kira-kira gini, Nabi itu pusing lihat masyarakat jahiliyah itu bunuhin anak begini, gak bagus akhlaknya. Jadi dia mau menyendiri, siapa sebenarnya Tuhan alam semesta ini. Nah, hatinya itu tertarik untuk mencari Tuhan. Ya Tuhanku, tunjukilah aku macam mana cara aku memperbaiki umat ini, manusia ini. Nah, gitu boleh tuh. Yang saya pahami gitu, Pak. Ya Tuhan, siapakah Engkau? Ya Tuhan, tunjukin aku, tolong aku. Bantu aku memperbaiki ke saudara-saudaraku umatku ini yang dalam kerusakan. Itu yang ada dalam hatinya, dalam pertapaannya 3,5 tahun di Gua Hira itu. Nah, makanya dia dituntun kan, namanya Rasul pilihan juga kan. Dituntun Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal pun beliau tidak menyembah, tak ada ketertarikan hatinya nyembah berhala ya kan. Dan dalam pikirannya ini berhala buatan orang kok disembah, malah batu buatan sendiri kan gitu kan. Jadi tobat orang khas ini tobat dengan meninggalkan amal baik ke amal-amal tingkat makrifat. Baiknya memang itu 27 derajat, tapi jangan itu lagi. Kita sudah makrifat. Bagaimana makrifat? Semua amalan kita harus mukhlisin. Karena orang-orang yang bebas dari godaan setan nanti, Pak, dikatakan setan sendiri ngaku iblis,
La ahwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan seluruh hamba-hambamu ya Allah. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Kalau hambamu yang ikhlas tujuannya dirimu, hanya menginginkan dirimu, udah angkat tangan aku, tak akan sanggup lagi aku. Kira-kira gitu kan. Maka kalau kita mau bebas Pak dari hamu setan apa semua, nggak ada di hati kita kecuali Allah. Nah, baru putus asa setan. Tapi kalau kita masih menginginkan dunia, beramal pingin ini, pingin terkenal, pingin ini, pingin masuklah setan itu. Lia Eden itu kan gitu, rajin tahajud Pak. Tangan kanannya itu Profesor Ahmad Rahman, orang Litbang, khalifah kita, mantannya. Tahajudnya rajin apa? Cuman pingin terkenal, pingin banyak murid, lain lari niatnya. Nggak ada guru pula, nggak ada yang bimbing. Ditangkap sama hantu lah kan. Terakhir ngaku Jibril. Nah, itu bahayanya kan itu. Makanya main zikir ini nggak boleh niatnya selain Allah. Saya pun dulu gitu belajar, takut saya. Nanti kalau kau zikir gini, nanti dapat ini, tak maulah saya pikir gitu kan. Nanti kau bisa gini ke dunia larinya. Kalau sudah gitu-gitu udah malas saya ngamalkannya. Nah, oke, dijalanin aja kayak zikir Nabi Isbatu, ya niat kita membersihkan hati supaya kita bisa ma'rifat kenal Allah gitu aja kan, dekat sama Allah. Maka dia dibimbing kan, ilahi anta maksudi warido kamatobi. Pokoknya jangan salah niat. Itu aja. Saya dulu pernah ragu. Saya ceritakan ulang. Ragu. Tarikat ini kayaknya pakai jin itu gimana, ragu saya kan. Takut-takutlah saya meneruskan. Mungkin terpandang guru, ragu hati saya. Tahu-tahu ngomong gurunya, Pak Faisal, tarikat ini sebenarnya niat kita hanya Allah saja, mengenali Allah, dekat sama Allah. Kalau kita jalani tarikat ini niat kita Allah, karena Allah, tiba-tiba jatuhlah kita terpeleset gitu. Nanti diulurkan Allah lagi tangannya, diangkatnya kita. Kenapa? Karena niat kita Allah. Waduh, nangis saya waktu dengar itu. Ya, merinding saya langsung nangis. Tahu dia hati saya di situ agak bimbang waktu itu meneruskan perjalanan kan. Nah, mungkin terbacanya, terdetaknya, terkasapnya. Jadi dia sebut gitu ke saya langsung kan. Nah, dinasihati, langsung nangis saya dalam hati, nangis saya, ya Allah. Cuma akhirnya saya semangat lagi gitu. Semangat lagi kan. Nah, karena di tarekat ini seperti dialami semua orang Pak, nggak bisa dipungkiri. Biar Raji pun gitu juga kan. Pasti nanti ada pindah-pindah keraguan dalam hati kita tuh. Itu cobaan. Apakah kita benar-benar tulus atau tidak? Macam-macam Pak, dugaan-dugaan kita. Yang kita anggap ini pakai jin, yang ini macam-macam itu. Itu yang harus kita lalui. Bahkan cobaan tarikat ini dia cobaannya bersifat lebih kepada hati, karena kita main hati main ruh. Ya, tidak kepada fisik. Ya. Dia kebanyakan kepada hati cobaannya. Karena kita bermain di hati, di ruh kan. Prasangka macam-macam. Maka kuncinya yaitu Pak, niat karena Allah. Maka kalau kita baca ini kan enggak ada dia cerita jin, cerita apa. Ini cerita Allah aja bersih hati, enggak ada. Gitu, yang tarikat itu enggak ada. Makanya orang tarikat ini sangat ditakuti orang kebatinan sebenarnya. Kenapa? Karena kedekatannya sama Allah, mereka nggak bisa ganggu gitu. Ya, takut sebenarnya orang kebatinan itu. Kalau mereka kan nggak nyampe, mereka hanya di alam jin, sibuk di alam itu aja mereka kan, alam dasar. Meninggalkan amalan derjat kepada amalan kurbah. Nah, itulah tadi. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kita beramal itu, kita tidak berpikir derjat lagi, tidak berpikir 7 derjat dapat pahala, kalau 2 bisa lancar rezekinya, kalau ini bisa ini, bisa kebal apa semua, enggak gitu lagi. Enggak boleh begitu di tarekat. Kalau mau sampai ke Allah ya. Kalau enggak mau sampai ke Allah, iya. Tapi tetap taat Pak ya. Nah, cuman niat kita nggak pahala lagi gitu, Allah aja gitu. Karena kemarin kita diskusikan panjang itu kan. Inti dari tobat ini adalah fokus meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Coba itu. Jangankan malaikat, amalan surga,
Ya. Jangankan jin, ya, surga, malaikat aja kita nggak peduli kira-kira gitu kan. Kemarin ada saya bayat salah seorang ibu-ibu di legenda wisata Cibubur sana kan. Setelah bayat nangis saya bayat, terus ngamalin zikir, dia nggak berapa lama dia kirim WA, Ustaz saya waktu berzikir tiba-tiba datang apa ke depan saya katanya, kayak kalajengking datang depan saya, dipandanginya saya ngerasa dia menikmati zikir saya, habis itu pandanginya saya pergi dia katanya. Dia bilang, tanya gurunya, ya, kasih share ke guru, kata tuanku itu ya sangka baik saja, itu sekedar ini aja nih tuh. Ya kadang-kadang yang begitulah pengalamannya kan, sangka baik artinya memang itu salah satu sebenarnya kalau bahasa salah satu guru juga, ya itu sebenarnya cobaan aja, cobaan kita zikir itu niat kita apa gitu kan, jangan sampai berpaling mentang-mentang dia merasakan kalajengking itu, perhatikan dia menikmati zikirnya katanya, jangan dia lalai gara-gara itu kan. baru lagi dibayar sudah kayak gitu Ustaz katanya. Jadi kata gurunya pesan gitu, sangka baik, gak usah fokus ke situ, fokusnya tetap ke Allah. Ya. Karena itu cobaan kadang-kadang memalingkan hati kita, walaupun baik dia, tapi bisa memalingkan hati kita kepada selain Allah kan. Inti dari taubat ini fokus meninggalkan segala sesuatu selain dari Allah, fokus agar bisa bermesra-mesraan dengan Allah. Masya Allah, unsiyah dengan Allah dan melihat Allah dengan pandangan yakin, dengan pandangan mata hati, dengan pandangan yakin. Kalau zikir Tuan Anto itu, adik tuan saya kan, kalau kita datang tengah malam nanti, dia jadi dikit-dikit bermesraan dengan Allah, ya Allah, kayak bermesraan, so, dia jari kita Pak, dia jari zikir bermesraan gitu, nikmat gitu. Jadi kita seolah-olah berada dengan menjadi kekasih Allah gitu kan pada saat. Tapi itu nggak bisa kita dapatkan, kita rasakan kalau nggak ngikuti jenjang, wah nggak dapat, kita susah itu. Harus jalan terus pelan-pelan. Kalau bisa semangat, jangan mati semangatnya, ya. Harus jalan terus. Apapun yang terjadi jalan terus. Karena macam mana pun kita bakal pulang ke Allah kan. Bukannya kita bawa sarung lagi, bawa mobil ke sana. Yang kita bawa ruh kita itu aja kan, yang ada Allah Ta'ala. Semua hal yang ditinggalkan tadi adalah kasbul wujud, amalan-amalan jasmani. Sedangkan bagi orang yang ingin wusul sampai ke Allah, kasbul wujud ya adalah termasuk dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, keberadaanmu itu adalah dosa yang tak bisa dibandingkan dengan dosa apapun. Coba itu. Begitu kita menginginkan sesuatu selain Allah, ya, dengan usaha kita, kasbul wujud, kita berusaha mendapatkan wujud sesuatu selain Allah, itu sebenarnya dosa bagi orang yang mau sampai ke Allah. Dosa lah kita menduakan Allah. Tapi untuk orang yang maqam ma'rifat, dosa kan Pak? Syirik sebenarnya itu. Cuman jangan disirik untuk orang ahli ma'rifat. Ya, kalau yang ahli surga nggak syirik Pak. Sebenarnya kalau kita beramal minta surga, syirik kan? Seharusnya beramal karena ridha Allah, kan minta-minta yang lain. Cuma tak boleh kita bilang gitu sama orang awam. Memang dari awal begitu. Tuhan pun dijadikannya surga motivasi. Jadi surga neraka itu untuk motivasi awal sebenarnya, untuk sampai ke dia. Nah, sesudah kita duduk di situ, baru nanti kita hilangkan dia gitu kan. Nah, ibaratnya Allah pun mendidik secara bertahap, tahap demi tahap, tidak langsung. Kalau langsung kita bilang kayak gini, nah itulah ada lompat, nanti orang nggak mau kan. Orang kan bertingkat-tingkat juga kan. Wah, apa ya masuk tarikat awak nggak ada harta sama sekali, habis semua katanya kan, rezeki awak berserat katanya kan. Misalnya kan gitu kan. Nggak ada dunianya istilahnya. Orang kalau melakukan sesuatu nggak ada dunianya kan, kadang nggak ada motivasi. Maka di awal manusiawinya, jasmaninya
Itu mau ke sholat duha biar lapang rezeki, dibolehkan Tuhan, nggak masalah. Cuma nanti kalau sudah mantap hatinya ke Allah, dibimbing terus, nanti terasa kita itu Pak, nggak ada ini, bukan kita dalam hati kita, bukan mau pingin 7 derajat, pingin Engkau ya Allah, itu aja. Karena sholat ke masjid itu kan lebih diridhoi Allah, lebih dicintai. Sesuatu yang diberikan pahala lebih banyak itu isyarat lebih disukai Allah, kan begitunya bahasanya. Ya, Bapak lah kalau senang sama orang kan kasihnya banyak. Kalau benci ngasihnya sedikit, kan nggak ngasih kan gitu dia kan. Nah, jadi bahasanya gitu. Maka disitulah perlu, beliau ini sangat menekankan kita menjaga syariat dengan hakikat itu, disejajarkan, dia disatukan, nggak boleh diremeh-remehkan. Jadi bagi orang yang ingin wusul sampai kepada Allah itu merupakan dosa ya. Oleh karena itu janganlah menambah lagi dengan dosa-dosa lain. Nah, para sufi berkata, segala kebaikan manusia di kelas abror. Nah, ya, segala kebaikan manusia di kelas abror, di kelas orang-orang yang berbuat baik, bertakwa, adalah keburukan di kelas orang ahli ma'rifat, ahli qurbah. Ya udah rajin ke masjid tapi niatnya 27 derajat, rajin ta'lim niatnya untuk apa? Menghilangkan maksiat. Ini padilahnya kan gitu kan, Pak kan? Tuh rajin sekali. Tapi untuk kelas orang ma'rifat itu ini apa namanya? Keburukan. Masih ada selain daripada Allahnya. Ternyata dia minta surga lagi. Masa diutamakannya surga dari Allah? Kan gitu kan kira-kira kan? Kalau bahasa orang yang mengerti kan gitu Pak. Kalau udah dapat Allah kan dapat semua. Itulah bedanya belajar ini kan. Makanya ilmu ini ilmu paling tinggi sebenarnya dibanding ilmu syariat yang lain-lain. Makanya Nabi SAW selalu beristighfar setiap hari 100 kali. Nabi aja 100 kali beristighfarnya. Bukan karena dosa, tapi karena itu ya. Mohon ampunlah atas dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala, surah Muhammad ayat 19. Yang dimaksud dengan dosamu pada ayat ini adalah dosa karena keberadaanmu. Itu karena keberadaan kita ini jadi dosa juga. Seharusnya kita ini nggak ada, kita ngerasa yang ada Allah saja gitu kan. Jadi ketika kita merasa ada akunya, itu dosa juga. Nah, maka Nabi sering berdoa kan, wala takilni ila nafsi tarafata aini, jangan serahkan aku kepada jiwaku, nafsku walaupun sesaat ya Allah. Karena keberadaan nafs kita itu untuk mengendalikan diri bagian dari dosa. Harusnya yang mengendalikan kita Allah saja di maqam jad. Itu tingkat Nabi kan. Jadi Nabi dosa yang dimaksud dosa Nabi ini, kenapa disuruh Allah Nabi mohon ampun? Mohon ampunlah engkau atas dosamu Muhammad. Kan itu kan? Dan dimaksud di situ adalah keberadaanmu, bukan Nabi buat maksiat. Tapi keberadaannya dia itu. Tobat di tingkat inilah yang disebut inabah, kembali. Karena hakikat inabah adalah kembali dari selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita itu kan selain Allah. Ketika kita kembali kepada diri kita, ada diri kita dosa, harusnya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan meniti tangga kurbah menuju alam terakhir, alam lahud, untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ilmu ma'rifat ini kita akan dikenalkan dengan zat Allah. Kita nanti bisa yakin pengetahuan kita sampai kepada makom zat. Enggak ragu lagi kita, Pak. Ya. Enggak ragu, kalau udah mantap enggak ragu kita itu Allah itu ya Allah. Allah itu. Kalau di awal-awal ragu kita karena belum kebuka hati kita, takut-takut, ragu-ragu gitu. Maksudnya nanti makin bersih makin nggak ragu kita, makin yakin kita sama Allah tuh. Dikenalkan kita dengan zatnya yang nggak berbentuk, nggak berupa, nggak berwarna. Ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang jasadnya di bumi, hatinya di bawah arasy Allah Ta'ala. Artinya apa? Jasadnya jadi bumi tapi hatinya selalu bersama Allah ya.
Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala ru'yatullah di dunia ini tidak akan berhasil. Yang dapat dilihat di dunia ini adalah sifat-sifat Allah dari cermin hati. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, qalbuku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku, ya. Nur Allah. Jadi hati kita melihat Allah dengan nurnya yang ada dalam hati kita. Kalbu manusia akan melihat pantulan kejamalullah, keindahan Allah dari cermin kalbunya. Sebagaimana ungkapan pengarang Al-Mirsyad, semua hati laksana bunga yang sedang berkembang, semua jiwa seperti barisan burung yang terbang bebas. Seolah-olah kita merasa sangat sekali, senang sekali kan. Hati itu seperti berbunga-bunga ketika memandang Allah Ta'ala tadi. Dari cermin hati. Hadhil musyahadatu la tahsulu illa bitalqin syekh. Kan sebutnya lagi. Musyahadah seperti ini tidak, ya, yang digambarkan Umar bin Khattab ini tidak bisa dicapai kecuali melalui talqin dari seorang syekh yang telah wusul sampai kepada Allah dan dia diterima. Ada guru-guru tak cocok gitu ini, belum terimanya kita jadi muridnya. Dilihatnya dulu Pak kita kan. Ada yang seperti itu. Pilih-pilihnya kayak guru Ustadz Iqbal kayak gitu Pak. Kita mau berguru nggak dikasihnya, nggak sembarangan orang, dilihatnya dulu kesungguhan hati kita, keinginan apa kita kan. Ya. Karena Ustadz Iqbal itu sudah berapa tahun baru bisa jadi muridnya katanya. Awalnya datang aja gitu kan. Ada yang seperti itu, lebih ketat dia kan menerima murid, nggak sembarang. Ya kalau mau main-main nggak serius kan buat susah aja tuh Pak. Nanti ngaku-ngaku murid tapi kerja entah apa kan buat malu misalnya kan. Allah alam meleceh saja kan. Itu kan. Tapi kalau di Tuan Syekh lebih diringankan. Yang penting mau belajar aja dulu pelan-pelan kan. Ya, karena manusia ini kan bertingkat-tingkat, nggak bisa dipaksa juga langsung lompat naik. Juga termasuk dari as-sabiqin yang mana mereka ditempatkan di bumi untuk menyempurnakan orang yang masih kurang. Jadi kehadiran para wali ini untuk menyempurnakan orang-orang beriman yang masih kurang keimanannya, kurang sempurna makrifatnya. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Adapun para wali diutus Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu, al-khawas, bukan kepada orang awam. Coba Bapak bayangkan, inilah yang saya sebut kemarin tuh. Jadi wali-wali ini diutus sebenarnya untuk orang beriman, untuk orang tertentu. Kalau orang awam sering ragu. Tak ada dunianya katanya. Gitu kan orang awam pula Pak. Gak tertarik dia. Makanya para wali Allah itu diutus untuk orang beriman. Tapi orang beriman untuk mengajari orang awam gitu. Kira-kira gitu. Nah, para wali ini gurunya nanti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu gurunya para nabi dan para wali. Kalau enggak nabi rasul, enggak wali, enggak didatangi gitu Pak. Enggak diajari. Jadi berlevel dia kan. Nah, para wali ini diutus kepada untuk orang beriman, sudah mulai mantap imannya. Kalau bahasa saya, rukun Islamnya sudah mantap, rukun imannya sudah mulai mantap, baru masuk rukun ihsan. Nah, inilah. Para wali kan mengajarkan rukun ihsan, menyempurnakan. Ya. Tapi kalau belum mantap rukun imannya, rukun Islamnya, syariatnya belum bagus, belum ini, nah itulah yang takut kita gagal kan. Lompat. Kan saya sebut kemarin, ngaji-ngaji gini nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa dirangkul semua orang. Karena kalau semua orang itu awam, ada keinginan hati kita, kecocokan, keenakan gitu. Tapi dimotivasi ya, dimotivasi boleh. Tapi kalau kita paksa untuk semua orang nggak bisa, karena nggak itu tadi. Karena wali mursyid ini sebenarnya kalau bahasa mursyid saya dulu pun, kalian yang ikut ini pilihan Allah semua katanya. Secara tidak langsung sebenarnya kalian ini dirindukan Allah. Kenapa? Karena rindulah Allah sama kalian, maka ditanamkan
rasa penasaran, keinginan mengenal Allah ke hati-hati kalian katanya. Wah, kan menangis kita Pak merinding. Ya karena rindulah Allah sama kalian itu, maka ditanamkan keinginan untuk mencari Tuhan, mengenali Allah ke dalam hati kalian. Kalau nggak rindu Allah, mana ditanamkan itu, nggak muncul itu katanya. Mana ada keinginan kalian untuk mengenali Allah katanya. Kan nangis kita Pak sebab gitu. Maka kalian ini sebenarnya orang-orang pilihan. Cuman kalian aja nggak tahu kata guru kita ini Padang itu kan. Ya, saya masih ingat sekali itu Pak dulu disebutnya gitu. Ini teringat saya lagi nih ketika Syekh Abdul Qadir menyebutkan kan. Adapun para wali diutus Allah kepada orang tertentu kan, kepada orang tertentu, bukan kepada orang awam secara umum. Sedangkan Nabi dan Rasul diutus kepada orang awam sekaligus orang-orang khusus, karena mereka Nabi dan Rasul menyampaikan dengan membawa syariat sendiri. Kalau wali tidak bawa syariat sendiri, ya, dia hanya menyempurnakan keimanan orang beriman. Adapun wali mursyid diutus bagi orang khusus saja, tetapi tidak membawa syariat sendiri, katanya kan. Sehingga ia tidak bisa menjalankan tugasnya kecuali dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka wali itu nggak ada yang boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad, Pak. Lewat Nabi Muhammad semua kan. Jadi kalau seorang wali ngaku membawa syariat sendiri, maka kufurlah dia, dosa diikuti. Nabi SAW bahkan mengumpamakan para ulama dari umatnya sejajar dengan para nabi dari Bani Israel. Jadi ulama-ulama umat ini kan nabi ya Bani Israel, seperti nabi-nabi Bani Israel. Saya baru kemarin dengar itu, tapi nggak tahu saya dari mana riwayatnya. Kata Buya Araji, nanti ketika datang Nabi Isa disuruh imam sama Imam Mahdi. Tapi karena Imam Mahdi merasa dia sudah habis syariatnya, ini masa syariat Nabi Muhammad, Imam Mahdi disuruh imam sama dia. Disuruhnya imam. Jadi yang imam Mahdi. Jadi wali-wali Allah di masa Nabi Muhammad itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel derajatnya ya. Gitu. Walaupun tingkat ma'rifatnya tetap beda nanti kan. Itu kekhususannya. Makanya Nabi Musa kan minta, ya Allah, aku jadi umat Nabi Muhammad, aku kalau enggak umat akhir zaman aja katanya, penuh pembantu. Mau dia membatalkan kenabiannya demi menjadi pengikut Nabi Muhammad. Menginginkan dia, Pak. Karena saking dimuliakannya Allah, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini. Kita sangat diistimewakan Allah Ta'ala, Pak. Kita aja yang kadang-kadang kurang sadar kan. Hal itu karena para nabi Bani Israel mengikuti syariat nabi yang diutus, yaitu Musa alaihissalam. Bahkan para ulama dari umat Nabi Muhammad melakukan perubahan yang sifatnya menguatkan penguatan dalam masalah hukum tanpa harus membuat syariat baru. Jadi nanti perubahan itu hanya menguatkan, diurai, dirinci untuk menguatkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, bukan membuat syariat baru. Ya. Begitu pula ulama-ulama Nabi Muhammad SAW dari kalangan para wali. Mereka diutus kepada orang-orang khusus, al-khawas, untuk menghidupkan kembali perintah-perintah agama. Ya. Jadi para wali ini diutus kepada orang khusus untuk menghidupkan kembali perintah agama, yang menjauhi larangannya, menguatkan amal ibadah, dan membersihkan ahli syariat. Membersihkan ahli syariat. Apa dibersihkannya dari ahli syariat? Dari dosa-dosa akhlak yang buruk. Gak dengki, gak suka marah. Orang syariat kan kadang-kadang lupa perbaiki hati, Pak. Walaupun udah rajin ke masjid, emosinya gak terkendali. Walaupun rajin ke masjid, masih rakus misalnya kan. Tamak sekali harta, kan gitu. Itu dibersihkan sama para wali-wali Allah. Fokusnya adalah qalbu sebagai tempat ma'rifat. Para wali memberitahu orang lain dengan ilmu dari Nabi SAW. Seperti ashabus suffah, ahli sufi yang sudah berbicara tentang rahasia Mi'raj sebelum Nabi memberitahu. Jadi sebelum Nabi melaksanakan Mi'raj, sebelum Nabi SAW memberitahu, mereka sudah bicara tentang Mi'raj, sudah mereka diskusikan itu Mi'raj Nabi, karena mereka sudah dikasih tahu Allah sebagian rahasia itu kan. Itu ahli suffah. Ya. Adapun wali Allah adalah pengemban wilayah kenabian yang merupakan bagian dari kenabian. Sedangkan batinnya adalah
amanah bagi dia. Yang dimaksud dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi, bukan hanya sekedar ulama yang memiliki ilmu lahir, walaupun ilmu lahir adalah warisan Nabi SAW, tetapi ia sederajat dengan zawil arham dalam ilmu waris. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris sempurna sederajat dengan anak kandung dalam waris, dan anak kandung adalah asobah terdekat. Anak kandung adalah rahasia ayah lahir maupun batin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ada ilmu yang seperti tiram tersembunyi, hanya orang-orang yang mengenal Allah yang mengetahuinya. Bila mereka berbicara, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang bodoh. Paham Bapak maksudnya itu? Jadi kalau ilmu syariat seperti zawil arham. Zawil arham itu dia nggak bisa mewarisi harta dari ayahnya. Zawil arham itu sisa-sisa waris dapatnya Pak. Tapi kalau anak kandung asobah, habis dikasih sama adiknya, dikasih sama ibunya, sisanya sama dia semua. Itu asobah, itu yang mewarisi ilmu ma'rifat, ilmu batin. Diumpamakan beliau begitu. Jadi kalau ulama syariat dia hanya zawil arham, dapat sisa-sisa dari warisan, udah nggak ada. Arham itu kan kena kasih sayang. Dia nggak dapat sebenarnya warisan, cuman kena dianggap keluarga juga, dikasihlah dia sisa dari pembagian. Nah, jadi ada ilmu yang seperti tiram tersembunyi, hanya orang yang mengenal Allah yang mengetahuinya. Kalau mereka ngomong, maka orang akan terdiam, nggak bisa mengingkarinya kecuali orang bodoh. Inilah sirri, inilah rahasia yang dititipkan pada qalbu Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj, yakni di dalam batinnya yang terdalam, yang terdiri dari 30.000 lapisan. Ya Allah. Jadi batin Nabi itu ada 30.000 lapisan hijab, kedalamannya, bahasa beliau. Nabi SAW tidak memberikan sir itu kepada orang awam, tetapi hanya diberikan kepada sahabat-sahabat yang terdekat, termasuk orang-orang sufi, ahli supah yang di masjid aja kerjanya kan. Mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan mereka dan memenuhi kita dengan kebajikan-kebajikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah sir tersebut, syariat pun dapat tegak hingga hari kiamat, dan hanya ilmu batin saja yang menunjukkan sir itu, rahasia itu. Sedangkan semua ilmu dan pengetahuan lahir dari kulit, dari sir rahasia tadi. Jadi ilmu pengetahuan syariat pun ternyata lahir terambil dari ilmu rahasia tadi katanya. Wa ammal ulama az-zahiratu fahum warasatu fa ba'duhum bimanzilatin ashabil furud. Adapun ulama lahiriah, mereka adalah pewaris Nabi SAW yang posisinya sama dengan ashabul furud. Nah, ini disebutnya ashabul furud lagi. Sebagian posisinya sama dengan asobah, dan sebagiannya lagi sama dengan zawil arham dalam ilmu waris. Mereka mewakili penyebaran ilmu-ilmu bersifat kulit untuk berdakwah di jalan Allah dengan nasihat yang baik. Adapun para syekh dari ahlus sunnah yang memiliki silsilah hingga pada Ali bin Abi Thalib, seperti Syekh Abdul Jilani, mereka mengemban sumber dari berbagai ilmu untuk berdakwah di jalan Allah dengan hikmah. Pendapat mereka tentang akidah adalah satu, sedangkan dalam masalah cabang berbeda-beda, puruk berbeda-beda. Tak ada masalah, yang boleh beda puruk, tergantung umat yang di ini kan dididik kan, beda kondisinya. Sebagaimana firman Allah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, bantahlah mereka dengan cara yang baik. 3 unsur yang terkandung dalam dakwah ini adalah dengan hikmah, pelajaran baik, dan berbantah dengan cara yang baik. Terkumpul dalam diri Nabi SAW. Tidak ada satupun orang yang memiliki ketiga unsur ini secara keseluruhan selain beliau SAW. Oleh karena itu, ilmu dibagi 3, tiap orang mewakili peran masing-masing dalamnya. Pertama, ilmu hal, ilmu perilaku, yang merupakan pusatnya ilmu diberikan kepada rijalullah. Semangat para rijalullah adalah dengan ilmu tersebut. Nabi SAW bersabda, semangat rijalullah mampu mencabut gunung. Adapun yang dimaksud dengan mencabut gunung adalah mencabut kerasnya qalbu. Sifat kerasnya qalbu akan hancur dengan doa dan tadarruk mereka.
Allah berfirman, dan barang siapa diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Kedua adalah ilmu yang merupakan kulit dari sumber ilmu tadi. Ilmu ini diberikan kepada ulama lahir, ulama jahir. Cara penyampaian ilmu tersebut adalah dengan nasihat, mau'izatul hasanah. Jadi kalau ulama ulama tarekat tasawuf dia lebih hikmah, ya dengan hikmah. Kalau ulama syariat kata beliau bernasihat dengan memberikan pelajaran yang baik, mau'izatul hasanah. Di bawahnya sedikit. Rasulullah SAW bersabda, orang alim memberi nasihat dengan ilmu dan adab, sedangkan orang bodoh memberi nasihat dengan pukulan dan marah. Kalau kita nasihatin orang pakai mukul, marah-marah, si orang bodoh itu dianggap dia kan. Orang alim dengan nasihat dengan ilmu dan adab, dikasih ilmu di adab, kasih pengertian ya, kasih ilmunya baru adab. Ketiga adalah ilmu yang merupakan kulitnya kulit. Ilmu ini diberikan kepada negarawan dalam bentuk sikap adil dalam memerintah. Jadi ilmu yang merupakan kulitnya kulit diberikan kepada pemerintah ini, ya, supaya bersikap adil. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini bab ini lumayan banyak bahasanya bab ini. Ada 2 lembar lagi nih. Ulama memiliki kemampuan memaksa dan mereka mampu menjadi penjaga aturan agama. Mereka adalah seumpama kulit hijau dari buah pala. Adapun ulama lahir ibarat kulit pala yang berwarna merah setelah kulit hijau dikupas. Sedangkan ilmunya ulama batin adalah substansi dari al-maqsud, seperti dagingnya pohon. Ini merupakan intinya. Oleh karena itu Nabi bersabda, bergaullah dengan para ulama dan mendengarlah nasihat-nasihat para hukama, karena dengan cahaya hikmah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kolbu yang mati sebagaimana dia menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Yang dekat-dekat terasa itu Pak, enggak bisa kita pikir. Datang aja kita dengan cuan, saya pasti ngecas. Kenapa kita sering suka ke sana? Yaitu ngecas Pak hati kita. Kalau kita Allah gini aja udah hidup hati kita kan. Dicasnya dia. Cas baterai kan. Supaya jangan lobet terus. Satu kalimat mengandung hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari al-hikmah. Ia mengambilnya bila ia menemukannya. Hadis Tirmidzi. Kita habiskan nih Pak ya. Adapun kalimat yang keluar dari lidah orang awam itu turun dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah alam jabarut. Ini termasuk dalam kategori derajat. Sedangkan kalimat-kalimat yang keluar dari rijalullah, orang-orang yang sudah wusul sampai ke Allah, wali-wali Allah tadi, turun dari Lauhil Akbar, ya, dengan lisan Al-Qudsi tanpa perantara dari alam kurba. Jadi biasanya orang-orang makrifat tuh ngomong itu langsung dari Allah, dihujam ke hati baru diomongkan gitu ya. Jadi biasanya mereka itu kosong, ngomongnya itu ya dari Allah. Kayak Allah ngomong gitu. Tapi bukan Allah gitu. Cuman kayak diperintah Allah gitu ngomongnya. Segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada asalnya. Oleh karena itu hukum mengambil talqin untuk menghidupkan qalbu adalah wajib. Sebagaimana Nabi katakan, mencari ilmu wajib bagi orang muslim dan muslimah. Maka bayar ini wajib ini Pak. Kalau ada tahu, tinggal nunggu aja. Biar hidup kalbunya coba. Untuk ilmu. Adapun yang dimaksud dengan ilmu pada hadis tersebut adalah ilmu ma'rifat dan ilmu qurbah. Adapun ilmu selain itu yakni bersifat lahiriah diperlukan untuk melakukan ibadah-ibadah fardu saja. Al-Ghazali berkata, dikutipnya Al-Ghazali ya, hidupnya kalbu adalah dengan ilmu, maka galilah, carilah. Matinya kalbu dengan kebodohan, maka jauhilah. Tujuan terbaikmu adalah takwa, maka berbekallah dengan takwa. Cukup bagimu apa yang kunasihatkan ini, maka jadikanlah ia sebagai nasihat. Sebagaimana firman Allah,
Karena sesungguhnya sebaik-baik takwa, wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berdasarkan ayat di atas, maka maksud dari ridha Allah adalah Dia membawa hambanya ke alam qurba tanpa mengembalikannya lagi ke derajat atau surga. Masya Allah. Langsung bersama Allah terus kalau sampai marifat kan. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan apapun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi orang yang berdakwah itu begitu, nggak minta balasan. Maka ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang-orang yang tak minta upah, karena mereka diupah dari Allah, Pak. Hati mereka yakin, gitu kan. Menurut salah satu pendapat, kata al-qurbah pada ayat tersebut bermakna alam qurbah. Itulah alam qurbah itu alam lahud, wilayah ketuhanan.